Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menyampaikan materi mengenai lembaga fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia dan manhaj istinbat hukumnya. Fatwa MUI sebagai organisasi terbesar umat Islam di Indonesia itu menempatkan posisinya tidak sekedar di dalam wilayah keagamaan saja, namun juga dalam wilayah sosial, politik yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan keluarnya berbagai fatwa yang berhubungan dengan aliran keagamaan, pemilihan umum, dan fenomena-fenomena sosial yang ada di Indonesia. Konteks ini seolah-olah menempatkan MUI sebagai salah satu organisasi yang benar-benar mempengaruhi kondisi umat Islam di Indonesia dalam hal pemikiran, perilaku, dan cara mengambil keputusan. MUI menetapkan fatwa dengan 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan nas qat'i yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apabila fatwa telah jelas hukumnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka akan disampaikan sebagaimana mestinya. Kedua, pendekatan qauli dengan mengambil jawaban dari kitab-kitab yang mu'tabar. Jika terjadi perubahan sosial, maka akan dikaji ulang. Dan yang ketiga itu pendekatan manhaji melalui ijtihad kolektif atau jama'i. Jika terjadi perbedaan, komisi fatwa akan melakukan prosedur sebagaimana berikut. Yang pertama itu al-jam'u wa at-taufiq. Aplikasi metode ini mengalihkan arti setiap dalil kepada yang lain hingga tidak terdapat kesamaan lagi. Cara kerja al-jam'u wa at-taufiq sebagaimana berikut. Yang pertama itu mentakwil sebagian nas sehingga tidak berlawanan dengan nas yang lain. Yang kedua, sebagian nas itu digunakan sebagai taksis terhadap nas yang lainnya. Nah, mentakwil merupakan salah satu mentakwil salah satu nas itu sehingga tidak berlawanan dengan nas yang lain. Sebagaimana tertuang di Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di tengah wabah COVID-19 dengan mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala sabra wala hamma, yang artinya sesungguhnya Abu Hurairah itu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular uh, dan tiaroh atau burung hantu dan sofar yang dianggap membawa kesialan. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan penggalan hadis di atas, maka tidak ada penularan penyakit karena bencana merupakan takdir. Walaupun berkumpul dengan orang yang sakit tidak menular, namun jika diperhatikan hadis yang artinya larilah engkau dari orang yang sakit lepra, sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, interpretasi hadis ini terjadi penularan penyakit, maka dilakukanlah al-jam'u wa at-taufiq. Penyakit tersebut tidak bias menular dengan sendirinya. Secara hakikat, yang menularkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab bercampurnya orang yang sakit dengan yang sehat melalui media penularan yang berbeda. Maka larilah engkau sebagaimana singa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Yang kedua itu ada ilhaq. Majelis Ulama Indonesia akan menggunakan ilhaq, menyamakan suatu permasalahan yang terjadi dengan kasus yang ada persamaannya dalam kitab yang muktabar. Jika tidak ditemukan dalam kitab al-muktabarah. Yang ketiga itu ijtihad jam'i atau kolektif. Ijtihad jama'i yang dilakukan MUI menggunakan beberapa metode di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama itu metode bayani dengan pendekatan kaidah kebahasaan yang meliputi dilalah al-lafziyah, mafhum mukhalafah, dilalah qat'iyah, dilalah nas yang kurang jelas, lafaz al-mushtarak, lafaz am, dan lafaz khos. Penggunaan gaya bahasa Arab dan cara pengambilan lafaz kepada artinya. Yang kedua itu metode ta'lili atau penalaran, meliputi kiasi, istihsani, dan ilhaki. Nah, ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kiasi itu merupakan cara menggunakan ketentuan hukum suatu persoalan yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap permasalahan baru yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Yang kedua itu istihsani dengan mengambil kias
kopi dan menggunakan kias jali atau mengambil hukum istisnai atau pengecualian dan meninggalkan hukum kulli karena ada dalil dalam pandangan akal dibenarkan. Yang ketiga itu ilhaki merupakan eh, cara untuk mengeluarkan hukum dari pendapat para ulama karena telah ditetapkan hukum pada sebagian permasalahan khususnya juz'i. Selanjutnya metode istilahi merupakan metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan asas manfaat dan mudarat. Asas manfaat tersebut merupakan kemaslahatan yang tidak didukung oleh syar'i atau maslahah mursalah. Metode ini diperkenankan oleh Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Burhan dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa. Dalam pandangan Abu Zahra ada 3 syarat diterima dan tidaknya metode ini. Yang pertama itu ada kesesuaian antara sumber pokok dengan tujuan syariat atau maqasid syariat. Rasional yang kedua dan dapat menghilangkan kesulitan. Selanjutnya ini sad al-zari'ah merupakan cara meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada atau perantara wasilah yang perbuatan yang terlarang. Contohnya Fatwa MUI tentang perdukunan dan peramalan adalah haram dengan alasan perbuatan itu membawa syirik ataupun dosa besar. Selanjutnya ini Fatwa MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum atau maslahah ammah. Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata untuk orang banyak, bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma ataupun qiyas. Nah, metode-metode fatwa ini dilakukan dalam sidang pleno MUI atau kolektif atas usulan komisi fatwa dengan membawa konsep fatwa. Hasil sidang kemudian ditanfidkan dan diberi nomor serta ditandatangani oleh ketua umum, sekretaris umum, dan ketua komisi fatwa. Nah, patokan utama MUI dalam menetapkan fatwa adalah kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia sesuai dengan maqasid syariah, mendahulukan nas qat'i, memberlakukan ijtihad hanya pada nas qanni dan pendapat para ahli dalam kitab Al-Mu'tabarah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.